Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video Octavianus Maniani mengatakan timnas Indonesia harus menyerang dari sayap pada saat melawan Arab Saudi. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Octavianus Maniani, apa kabar kakak? Kabar baik, Kabar baik. siap. Kakak, ini gimana ngelihat perkembangan tim nasional Indonesia? Kalau perkembangan timnas Indonesia sekarang kita semua sangat support ya dan mendukung bahwa ya ini untuk kepentingan negara kita Indonesia. Dan dengan dia punya datangnya pemain-pemain dari naturalisasi, ya memang banyak ada yang pro dan kontra. Ya. Tapi ya kita bicara sekarang tentang sepak bola Indonesia. Betul. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan seperti itu. Dan kamu adalah generasi pertama yang bermain dengan tim naturalisasi kan? Dengan ada Christian Gonzalez di sana. Benar sekali. Iya kan? Iya, benar. Kamu yang membuka itu, bahkan ada Irfan Bahdim. Iya kan juga kan? Dan ketika itu prestasinya luar biasa, Christian Gonzalez dinaturalisasi, pegang Garuda dan sebagainya. Nah, kalau dari lihat sejauh ini pemain-pemain keturunan atau diaspora yang hadir, pemain naturalisasi ini menurut kamu kualitas bagaimana? Kualitas saya dari tanggapan saya bahwa yang kualitas yang datang ini sangat luar biasa. Bukan saya memuji mereka, tapi kelihatan mereka punya kualitas. Nah, kalau kita kemarin yang sebelumnya kan pemain-pemain Indonesia yang bermain di Liga Indonesia dan dinaturalisasikan. Tapi ini tidak main untuk Liga Indonesia, tapi dipanggil oleh klub-klub di luar untuk naturalisasi. Tapi ya ini sangat positif untuk kita juga, untuk bagaimana kita punya bakat-bakat yang ada di Indonesia bisa bersaing dengan mereka yang ada yang datang sekarang di Indonesia. Nah, luar biasa, pelatih ini kalau ngomong sudah sangat bijak sekali. Okto, ini kan perjalanan kita di kualifikasi Piala Dunia 2026, kita akan ketemu Arab Saudi. Kemarin Arab Saudi kita tahan 1-1. Dan saya ingat sekali di eranya kamu itu Arab Saudi juga kamu tahan 0-0. Ketika itu pelatihnya Frank Rijkaard dan itu main di Stadion Shah Alam Kuala Lumpur kan. Kamu tahan 0-0. Kamu lihat Arab Saudi sekarang sama Arab Saudi era kamu dulu bagaimana? Karena pelatihnya sama-sama keren, Frank Rijkaard dan kemarin Roberto Mancini. Kalau kita melihat bahwa setiap pelatih memang kita melihat bahwa mereka punya nama besar dan lain sebagainya. Tapi yang akan menentukan di lapangan adalah pemain-pemain mereka. Contoh kemarin kita lihat yang kita draw 1-1, itu sangat kita main di kandang lawan aja kita draw. Ya mudah-mudahan besok akan pertandingan besok nanti bisa Indonesia akan menang 3 poin harga mati di kandang kita. Kita hampir menang lawan Arab Saudi waktu Piala Asia 2007 kan? 2007 waktu zamannya Kakak Eli ya? Iya, Kakak Eli, kemudian karena ada pelanggaran dari Ismet Sofyan, kemudian akhirnya jadi berbuah gol. Nah, waktu kamu lawan Arab Saudi dipegang Frank Rijkaard, kamu lihat sekarang secara filosofi main sama atau beda? Kalau kemarin untuk Frank Rijkaard itu mungkin ya mohon maaf saya tidak ikut. Iya. Saya cuma menonton saja, tapi yang saya menilai sebagai pemain bahwa Indonesia kita mampu bisa mengatasi pertandingan nanti. Seperti itu sih Bang. Tapi kan kamu juga pernah main di Solidaritas Game 2013. Ya kan? Itu memang benar. Dan itu kan Palembang. Waktu yang main di Palembang itu kan yang main juga negara-negara Timur Tengah. Betul ya sekali. Kan? Bagaimana kamu melihat tim-tim Timur Tengah? Apa sih yang kemudian menjadi kekuatan tim Timur Tengah dan apa jadi kelemahan? Kalau kita waktu dapat mereka kan kita dulunya posturnya pendek-pendek, mereka tinggi-tinggi. Kita bermain dari sayap. Iya. Kita ajak main dari sayap. Dulu posturnya kamu. Iya, zaman kita kan semua rata-rata lah. Iya. Bukan yang tinggi Gunawan lah sebagainya. Tapi kan orang wing kan kita pendek-pendek semua, tapi kita bisa mengatasi. Seperti itu. Artinya kan Arab Saudi ini kan mainnya fisik juga kan, dia bola-bola daerah, bola hampir mirip dengan Indonesia sebenarnya, cuma mereka menang postur tubuh kan. Benar saat itu. Nah, kelemahan Arab Saudi apa? Sekarang kita mungkin lebih cenderung kita harus bermain dari sayap ya. Karena kita harus punya senjata lewat arus sayap.
Karena kita punya sayap tidak bagus, kita kecolongan juga untuk mensupport bola, untuk bantu untuk menyerang ke depan. Karena kita main dari sayap itu sangat menguntungkan untuk kita. Karena kita lihat bahwa kemarin saya nonton memang sayap ini kurang. Seperti itu, kurang untuk membantu ke depan. Kalau jadi pelatih analisanya luar biasa ini kan. Sering buka buku bikin analisa. Nah, menurut seorang Octomania nih, sayap kiri timnas saat ini kekuatannya seperti apa? Di posisi kiri kan, di posisi kiri ada sekarang Ratnan Ortmangun, kadang-kadang Marcelino main di posisi itu, kadang-kadang Egy Maulana Fikri main di situ, kadang Witan Sulaiman main di situ. Iya, kalau kemarin saya lihat Marcelino harus dia bisa logowo, main di posisi wing. Kita harus melayani lah. Iya. Jangan kita ambisi. Untuk pemain muda, ini pengalaman bahwa kita melayani itu pasti untuk kita semua. Jadi memang berapa kali memang saya lihat Marcelino main bola bagus. Pemain muda yang punya motivasi yang tinggi, pemain yang sekarang punya nama lagi tren. Sekarang bagaimana untuk melayani, saling melayani, sehingga posisi kamu itu bisa kalian dia bisa melakukan instruksi oleh pelatih untuk bisa besok bisa tempur lewat sektor kiri. Iya, sektor kiri. Artinya Marcelino ini sebenarnya sangat potensial. Kan? Potensial, itu pemain potensial masa depan. Saya mau tanya dulu, Marcelino sama kamu bagusan mana? Waktu kamu muda? Kalau saya muda dia di belakang. Oh, maksudnya? Dia di belakang saya, lewat saya. Iya siap. Jadi Marcelino harus pacu diri untuk selalu latihan tambahan untuk harus ada di depan Octomania nih. Iya kan? Karena belum ada. Sosok, bukan saya bilang saya hebat, tapi saya belum ada wing kiri seperti Octomania ini belum ada. Nah, kalau bicara kecepatan, lebih cepat mana? Kamu atau Terence Fury? Kalau saya sendiri. Oh gitu ya. Belum ada. Ya. Kamu lebih cepat dari Terence. Lebih cepat lewat Terence. Kalau sekarang? Terence sekarang di atas. Iya. Nah, lawan Arab kita punya peluang untuk menang nggak? Saya dengan optimis kita pasti menang. Kita pasti menang. Kita pasti. Ini kandang kita. Benar. Ini rumah kita. Ini rumah kita. Siap. Kayak lagu dong. Iya. Nah, kamu lihat nggak? Sekarang kan banyak pemain-pemain kita yang akhirnya beralih posisi dari striker menjadi sayap. Itu keuntungan atau kerugian? Kalau saya sendiri ya dengan sepak bola modern sekarang, setiap pemain bisa menguasai 1 sampai lebih dari 1 posisi. Mungkin bisa main di wing, itu tergantung kebutuhan tim. Jadi sekarang kita bagaimana pemain bisa manfaatkan itu baik-baik. Kalau lebih bagus bisa 2 atau 3 kan luar biasa. Ketika kita mentok atau kena kartu merah, pemain itu bisa dirubah untuk bisa bermain di mana posisi yang dibutuhkan oleh pelatih. Nah, kalau kamu lihat sejauh ini siapa sih wingers kiri atau kanan lah, sayap yang menurut Okto ada potensi bagus? Kalau saya mungkin untuk Ade Ricky. Ade Ricky siapa? Yakob Sayuri. Itu potensi akan bagus. Yance Sayuri bukan Yakob. Tidak Yakob. Yakob di kanan. Yance di kiri ya. Yance di kiri. Yance. Ya. Tapi Yakob itu kan kiri kanan dia. Iya betul. Bisa di kiri, bisa di kanan. Apa karena dia dari Papua juga? Tidak. Tidak ya. Kalau saya lihat dia punya potensi sih. Dan kalau seandainya nih, andai-andai kan, SBY kan panggil pelatih belakang, panggil pelatih tengah, panggil pelatih posisi kiper, posisi striker, bahkan panggil pelatih. Kalau kamu dipanggil STY misal diminta bantu untuk ini kamu mau bantu untuk memperbaiki kinerja para wingers? Saya belum siap sih. Saya harus banyak belajar. Luar biasa. Jujur sekali. Nah, kalau sejauh ini kamu lihat kita nanti lawan Arab, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membobol gawang Arab? Yang tadi saya bilang kita bisa masuk lewat dari sayap. Dari sayap. Benar. Dan posisi sayap itu kalau menurut kamu strike itu lebih pas jadi pemain sayap atau dia striker? Dia striker straight, tidak bisa bermain sayap. Agak setengah mati dia bermain sayap. Oh gitu ya. Iya.
Tapi kan dia sering ngambil cutting inside lewat sayap juga kan. Iya, cuma lebih membunuh ketika dia di striker. Saat itu dia luar biasa pemain muda yang punya. Dan kalau untuk sayap kan satu, dia harus punya crossing yang bagus. Iya. Kalau finishing dia punya, tapi crossingnya kadang-kadang tidak tepat. Nah, sejauh ini pengalaman kamu dari main sampai sekarang, siapa sayap Indonesia yang crossingnya paling bagus? Ada sayap Indonesia yang crossing paling bagus itu M. Ridwan, terus Bang Ismet, Kakak Ortisan. Iya. Itu crossingnya luar biasa, mematikan. Itu. Dan artinya udah ada nggak pengganti mereka sekarang? Belum ada ya. Belum ada sampai sekarang. Nah, bagaimana menciptakan pemain-pemain yang punya crossing bagus itu? Gimana menciptakannya untuk bisa seperti itu? Latihan selalu dikasih tambahan latihan untuk crossing. Karena itu jadi saya punya pengalaman. Karena waktu itu memang saya nggak bisa crossing, tapi gara-gara coach Saji merubah saya untuk bisa main di wing, untuk bisa crossing dengan baik. Akhirnya saya crossing setiap hari. Latihan selesai, mereka latihan selesai, ada tambahan crossing. Latihan selesai, ada tambahan. Setiap hari itu aja. Berapa lama itu? Itu paling lama 1 jam saya latihan crossing. 1 jam. Nah, pertanyaannya balik lagi ke lawan Arab. Siapa sayap yang bisa mengacak-acak pertahanan Arab? Kalau saya melihat ini ada tadi siapa? Pemain muda nih, saya lupa namanya nih. Arhan Pratama. Bukan yang Wah. striker. Hoki Caraka. Bukan yang tadi. Egy. Egy bisa tuh Egy. Egy bagus, jangan dia punya kiri. Egy dia bagus, bisa. Kalau dipercayakan. Iya. Cuma sekarang dia harus punya mental yang kuat. Dia harus bisa berani. Dan kalau bicara skor, kira-kira berapa skor Indonesia? Saya tidak minta banyak, 1-0 cukup. Oh gitu. 1-0 yang penting menang. Nanti 3 poin. 3 poin.